Bayangin ini, kamu lagi rebahan, mata merem, tangan kosong, tapi kamu bisa nonton YouTube, scroll video, bahkan reply kenangan, cuma pakai pikiran. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah kan? Tapi ini bukan adegan film, ini teknologi nyata dari Elon Musk yang bernama Neuralink. Sebuah chip kecil ditanam di otakmu dan bisa terhubung langsung ke internet. Pertanyaannya, ini masa depan yang keren atau awal dari kehancuran manusia? Tonton sampai habis, karena yang kamu pikir cuma mimpi, sedang jadi kenyataan. Neuralink adalah perusahaan neuroteknologi milik Elon Musk yang sedang mengembangkan chip kecil yang ditanam langsung ke dalam otak manusia. Tujuannya, menghubungkan otak kita ke komputer, internet, bahkan kecerdasan buatan. Chip ini dilengkapi elektroda super halus yang bisa membaca dan mengirim sinyal saraf langsung dari otak. Awalnya, Neuralink dirancang untuk membantu orang dengan kelumpuhan, memungkinkan mereka mengontrol perangkat hanya dengan pikiran. Tapi rencana jangka panjangnya jauh lebih ambisius, mulai dari menyimpan memori, streaming informasi langsung ke otak, sampai komunikasi pikiran ke pikiran. Intinya, Neuralink bukan cuma alat bantu medis, tapi potensi pintu masuk ke era manusia super yang terkoneksi secara digital. Chip otak buatan Neuralink berukuran lebih kecil dari kain, tapi kemampuannya luar biasa. Chip ini ditanam langsung ke dalam otak lewat prosedur bedah presisi tinggi menggunakan robot khusus. Di dalam chip terdapat benang-benang mikro super tipis, bahkan lebih halus dari rambut manusia, yang berfungsi sebagai elektroda untuk membaca dan mengirim sinyal otak. Sinyal-sinyal itu adalah aktivitas listrik alami dari otak kita, alias pikiran dan perintah yang biasa kita lakukan tanpa sadar. Neuralink menerjemahkan sinyal ini menjadi data digital, lalu mengirimkannya secara nirkabel ke perangkat lain, seperti komputer atau smartphone. Sebaliknya, chip ini juga bisa menerima informasi dari luar dan mengirimkannya kembali ke otak dalam bentuk stimulasi saraf. Artinya, bukan cuma kita yang bisa mengirim pikiran keluar, tapi juga bisa menerima data langsung ke dalam pikiran kita. Bayangkan, dengan cukup berpikir, kamu bisa mengetik, menggerakkan kursor, atau bahkan, di masa depan, menonton video, membaca artikel, dan belajar hal baru, tanpa menyentuh layar sama sekali. Secara teori, ya, sangat mungkin. Dengan chip Neuralink, sinyal digital dari internet, termasuk video YouTube, bisa dikirim langsung ke otak, tepatnya ke bagian yang memproses penglihatan, yaitu korteks visual. Artinya, kamu bisa melihat video tanpa bantuan mata, layar, atau proyektor. Semuanya tayang langsung di dalam pikiranmu, seperti mimpi, tapi sadar. Bayangkan kamu mikir, buka YouTube, cari video kucing lucu, lalu, boom, tayang otomatis di kepala kamu. Nggak perlu sentuh layar, nggak perlu buka browser. Hanya pakai pikiran. Tapi tunggu dulu, sekarang teknologinya belum sampai ke sana. Saat ini, Neuralink baru berhasil memungkinkan orang lumpuh menggerakkan kursor komputer dengan pikiran. Visual input seperti video masih jadi tantangan besar, karena otak itu kompleks dan setiap orang unik. Namun, Elon Musk yakin bahwa di masa depan, streaming video langsung ke otak bukan hal mustahil. Kalau perkembangan ini terus berlanjut, bisa jadi suatu hari nanti, YouTube bakal jadi aplikasi yang tinggal kamu pikirkan. Kalau kamu pikir Neuralink cuma buat nonton video pakai pikiran, tunggu dulu, manfaatnya bisa jauh lebih gila dari itu. Bayangin kamu bisa ngetik tanpa jari, cukup dengan mikir kata demi kata. Atau mendalin smartphone, komputer, bahkan mobil, tanpa menyentuh apapun. Buat orang dengan disabilitas,
ini bisa jadi revolusi. Tapi buat orang sehat, ini bisa jadi evolusi. Neuralink juga membuka kemungkinan menyimpan dan memutar ulang memori seperti rekaman video pribadi. Belajar bahasa asing? Tinggal download ke otakmu. Mau ngobrol dengan orang beda bahasa? Chip bisa langsung terjemahin dalam pikiranmu, real time. Lebih ekstrim lagi, Neuralink memungkinkan komunikasi antar otak, mind to mind. Jadi ngobrol tanpa suara, tanpa teks. Langsung dari pikiran ke pikiran, kayak telepati versi digital. Dan di masa depan, Neuralink bahkan bisa menghubungkan otak manusia ke AI, memperluas kapasitas berpikir kita melebihi batas biologis. Singkatnya, ini bukan cuma teknologi, ini potensi jadi upgrade manusia. Keren? Iya. Menyeramkan? Jelas. Di balik semua kehebatannya, Neuralink juga menyimpan risiko dan kontroversi besar yang gak bisa diabaikan. Pertama, soal keselamatan. Menanam chip ke otak bukan hal sepele. Meski dilakukan oleh robot, tetap ada risiko infeksi, kerusakan jaringan otak, atau kegagalan fungsi. Kalau chipnya error, bisa fatal. Kedua, privasi pikiran. Kalau otak kita bisa terhubung ke internet, berarti data paling pribadi, pikiran, perasaan, ingatan, bisa terekspos. Bayangin kalau ada hacker yang bisa membaca atau bahkan memanipulasi isi kepala kita. Serem kan? Ketiga, ketergantungan. Apa jadinya kalau kita terlalu bergantung pada chip? Kalau suatu saat chip rusak, apakah kita masih bisa berpikir normal? Dan yang paling kontroversial, siapa yang punya kendali? Apakah perusahaan seperti Neuralink bisa punya akses ke otak miliaran manusia? Ini bukan lagi soal teknologi, tapi soal etika, hukum, dan hak asasi. Teknologi ini bisa jadi berkah atau bencana, tergantung siapa yang mengendalikan dan bagaimana kita menggunakannya. Neuralink memang terdengar futuristik, tapi bukan mimpi belaka. Pada awal 2024, uji coba chip Neuralink ke manusia pertama kali sudah dilakukan. Hasil awalnya menjanjikan, subjek bisa mengontrol kursor komputer hanya dengan pikiran. Tapi, menuju pemakaian massal masih butuh waktu. Elon Musk optimis bisa mulai memperluas akses dalam 5-10 tahun ke depan, tapi itu pun tergantung dari regulasi pemerintah, persetujuan medis, dan kesiapan publik. Ada banyak hal yang harus diuji, dari keamanan jangka panjang, dampak psikologis, hingga integrasi sosialnya. Jadi meski pintu masa depan sudah terbuka, kita masih berdiri di ambangnya. Tapi satu hal pasti, era manusia terhubung langsung ke mesin sedang dimulai. Teknologi Neuralink bisa jadi langkah awal menuju masa depan yang dulu cuma ada di film fiksi ilmiah. Tapi pertanyaannya sekarang, siapkah kita? Kalau kamu bisa akses internet pakai pikiran, apa yang pertama kali bakal kamu cari? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan teknologi masa depan lainnya.